وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء لو كان بيننا حبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تغيب
جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة
Siapa saja sih yang bisa sombong itu, Mas? Jadi gini, orang itu dari punya sepeda terus punya motor, dia mulai muncul kesombongan. Dari punya motor menjadi punya mobil, tambah lagi kesombongan. Jadi dia terancam sebenarnya oleh kelemahan jiwa. Jadi setiap akses yang naik, akses yang berkembang, itu resikonya karena dia harus diwadahi oleh jiwa manusia yang lemah, maka eksesnya adalah kesombongan itu, keangkuhan. Jadi singkat kata, makin kita kaya, makin terancam untuk hancur oleh kesombongan. Dan ini bukan hanya soal kaya, makin pinter juga biasanya makin sombong, Mas. Jadi ada yang namanya kesombongan feodal, itu untuk orang-orang kaya. Ada kesombongan kuasa, itu orang tuh makin berkuasa makin sombong, makin tidak tahu bagaimana berdiri sejajar dengan orang lain. Jadi kekuasaan menciptakan kesombongan, kekayaan menciptakan kesombongan. Dan saya ingin mengatakan poin yang sebenarnya bukan itu. Kepandaian juga sangat berbahaya untuk memunculkan kesombongan kita. Dalam bahasa populer kita sebut keangkuhan intelektual. Tapi yang lebih berbahaya lagi, menjadi orang soleh, orang alim itu juga bisa menimbulkan kesombongan. Jadi banyak orang-orang yang beragama dengan tekun, salah satu hasilnya adalah dia sombong atas orang lain. Diam-diam selalu merasa lebih hebat dari orang lain, lebih masuk surga daripada orang lain, lebih diterima Allah oleh orang lain. Jadi teman-teman sekalian, sesungguhnya ajaran yang paling dahsyat keindahannya adalah ajaran mengenai tawadhu, ajaran mengenai kerendahan hati. Jadi orang sholat, orang beribadah itu adalah latihan untuk mencampakkan diri, bukan untuk mengunggul dan menegakkan diri. Mencampakkan diri di hadapan Allah. Kita bersujud-sujud, tersungkur-sungkur, supaya kita siap untuk berlaku rendah hati kepada siapapun. Karena sekarang ini betul-betul bukan hanya orang kaya, bukan hanya orang kuasa, bukan hanya orang pintar, tapi orang alim juga sombong. Itu namanya kesombongan, kesombongan orang alim. Jadi tidak lantas kita jangan jadi alim supaya tidak sombong, atau jangan tidak kaya supaya tidak sombong, tidak begitu. Tapi kayalah, tapi tidak usah sombong. Kuasalah, tapi rendah hati. Pandailah, karena itu menjadi justru lebih arif dan menjadi alim serta solehlah, supaya engkau mampu merendahkan dirimu di bawah orang yang paling rendah pun di kampung-kampung yang kumuh tempat engkau lewat dengan kakimu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua ya. Ketemu lagi dengan Kak Febri di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Kali ini kita akan belajar materi IPA untuk kelas 8, yaitu Sistem Gerak pada Manusia. Tapi sebelumnya kakak ingatkan bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan like videonya, lalu share kepada teman-teman semua agar bisa update video terbarunya. Yuk kita mulai belajarnya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia tersusun atas rangka, otot, dan juga persendian. Yang pertama akan kita bahas adalah rangka pada manusia. Rangka pada manusia itu adalah alat gerak pasif. Fungsinya untuk membentuk tubuh dan tempat melekatnya otot-otot. Rangka pada manusia tersusun atas tulang-tulang belulang. Berdasarkan bentuknya, tulang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tulang pipa. Tulang pipa memiliki ciri panjang, memiliki rongga di tengahnya yang disebut dengan sumsum. Contohnya adalah tulang paha dan tulang lengan. Bentuk tulang yang kedua adalah tulang pipih. Cirinya pipih dan seperti lempeng. Contohnya adalah pada tulang-tulang tengkorak yang membentuk kepala. Bentuk yang ketiga adalah tulang pendek. Ciri-ciri tulang pendek adalah bentuknya kubus atau tidak beraturan dan pendek. Contoh adalah pada ruas-ruas penyusun tulang belakang.
Selanjutnya yuk kita pelajari apa saja sih tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh kita. Rangka tubuh kita tersusun atas tulang kepala atau biasa disebut tulang tengkorak, kemudian rangka badan yang biasa disebut aksial, dan tulang anggota gerak atau apendikular. Yang pertama akan kita bahas adalah tulang kepala atau biasa disebut tulang tengkorak atau tulang kranium. Ternyata tulang tengkorak kita terbagi atas banyak tulang-tulang pipih yang disambungkan oleh persendian. Apa saja tulang-tulang penyusun tulang tengkorak kita? Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah tulang dahi atau biasa disebut dengan tulang frontal. Lalu ada tulang rahang bawah yang biasa disebut mandibula. Dan ada tulang rahang atas atau maksila. Ada juga tulang oksipital yang melindungi kepala bagian bawah belakang. Lalu tulang temporal yang biasa disebut dengan tulang pelipis. Dan tulang parietal yang melindungi kepala bagian belakang bagian atas. Kita lanjut ke tulang rangka badan atau aksial. Rangka aksial ini terbagi menjadi ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk dan tulang dada, gelang panggul, serta bahu. Bagian-bagian dari rangka aksial adalah ruas tulang belakang yang tersusun atas satu ruas tulang atlas dilanjutkan 7 ruas tulang leher. Lalu ada 12 ruas penyusun tulang punggung, dilanjutkan dengan 5 ruas tulang pinggang dan juga tulang ekor. Selanjutnya, ada 7 ruas tulang rusuk sejati yang melekat pada tulang punggung dan tulang dada, 3 ruas tulang rusuk palsu yang melekat pada tulang punggung dan tulang rusuk di atasnya, dan 2 ruas tulang rusuk melayang yang hanya melekat pada tulang punggung saja. Dilanjutkan ada juga tulang dada yang terdiri dari manubrium sterni dan juga corpus sterni. Lalu tulang badan bagian bawah ada tulang panggul yang biasa disebut dengan tulang pelvis dan juga tulang kelangkang yang biasa kita sebut dengan tulang sakrum. Selanjutnya kita masuk ke tulang anggota gerak atau biasa disebut dengan apendikular. Yang pertama ada tulang paha atau biasa disebut femur. Lalu ada tulang betis yang biasa disebut fibula. Dilanjutkan ada tulang kering atau tibia, dan ada pula pergelangan kaki, telapak kaki, serta ruas-ruas jari. Lalu naik ke tulang gerak bagian atas, ada tulang lengan atas yang biasa disebut humerus, dan lengan bawah yang terbagi menjadi tulang hasta dan tulang pengumpil. Tulang pengumpil disebut dengan radius, tulang hasta kita sebut dengan ulna, serta tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan ruas-ruas jari. Selanjutnya kita belajar mengenai sendi atau artrosis. Sendi adalah persambungan antar tulang-tulang. Terbagi menjadi 3 macam, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati biasa disebut sinartrosis, sendi kaku adalah amfiartrosis, dan sendi gerak biasa disebut dengan diartrosis. Yang pertama akan kita bahas adalah sendi mati atau sinartrosis. Sendi ini adalah sendi yang tidak bisa digerakkan sama sekali. Terbagi lagi menjadi sinfibrosis dan sinkondrosis. Kemudian ada juga sendi kaku yang biasa kita sebut amfiartrosis. Itu adalah sendi yang bisa digerakkan tetapi gerakannya terbatas. Selanjutnya ada sendi gerak yang biasa disebut diartrosis. Sendi ini bisa bergerak bebas, terdiri dari sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana. Berikutnya kita akan membahas mengenai otot. Otot adalah alat gerak aktif pada manusia. Maksud dari alat gerak aktif adalah otot memiliki kemampuan kontraksi untuk menggerakkan rangka. Jadi tulang adalah alat gerak pasif yang digerakkan oleh otot, sementara otot adalah alat gerak aktif yang menggerakkan tulang-tulang. Otot terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Berikut perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik memiliki bentuk yang memanjang silindris, memiliki banyak inti di bagian tepi, geraknya sadar, memiliki reaksi yang cepat dan mudah lelah. Sementara otot polos memiliki bentuk seperti gelendong dengan satu inti di tengah sel, bergerak secara tidak sadar,
reaksinya lambat dan tidak mudah lelah. Otot jantung memiliki bentuk mirip dengan otot lurik, tetapi kerjanya mirip dengan otot polos, yaitu secara tidak sadar. Artinya walaupun kita tidur ataupun pingsan, dia tetap bekerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan-gangguan pada sistem gerak. Gangguan yang sering kali terjadi karena kebiasaan duduk yang salah itu adalah skoliosis, lordosis, dan kifosis. Skoliosis disebabkan oleh kebiasaan duduk yang menyamping, sehingga tulang punggung menjadi bengkok ke arah samping. Kemudian lordosis disebabkan karena duduk di meja yang terlalu tinggi, sehingga tulang punggung membengkok ke depan. Kemudian kifosis disebabkan oleh kebiasaan duduk di meja yang terlalu rendah, sehingga tulang punggung membengkok ke belakang. Gangguan sistem gerak yang berikutnya adalah rakitis, yaitu tulang yang rapuh akibat kekurangan vitamin D pada masa pertumbuhan. Kemudian osteoporosis yang disebabkan oleh adanya pengapuran tulang. Gangguan pada sistem gerak juga bisa terjadi pada kelainan sendi. Contohnya adalah osteoartritis yang disebabkan oleh peradangan sendi atau terkikisnya lapisan pelindung di bagian sendi. Ada pula kelainan otot, yaitu tetanus. Tetanus adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan gangguan pada proses kontraksi otot, sehingga otot yang sudah berkontraksi tidak bisa kembali melakukan relaksasi. Ada juga kelainan otot atrofi, yaitu kondisi di mana jaringan otot makin mengecil lama-kelamaan tidak lagi berfungsi. Oke adik-adik, selesai sudah materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya ya. Terima kasih untuk yang menyimak, semangat terus belajarnya.